Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Sabtu 10 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah ketenangan itu hasil kerja jiwa. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita salah menilai bahwa sumber ketenangan itu adalah muncul dari harta yang kita miliki. Sumber ketenangan itu adalah ketika kita sudah berumah tangga. Sumber ketenangan itu muncul dari kekayaan kita. Sumber ketenangan itu adalah dari jabatan yang kita peroleh atau kita populer di tengah masyarakat. Namun demikian, setelah kita analisa, ya, ada orang itu ada diberikan nikmat harta oleh Allah, ada yang senang, ada yang malah sedih. Ada juga orang yang diberikan kedudukan jabatan, ada yang senang atau bahagia atau membuat dia tenang, tapi juga ada yang membuat hal itu menjadi gelisah. Lalu sebenarnya sumber ketenangan itu dari mana? Atau bagaimana cara mendapatkan ketenangan itu? Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam diri kita itu ada jiwa, ya. Ada jiwa yang ada di dalam kolbu kiri, ya. Sementara jiwa itu sendiri, ya, mempunyai perasaan atau emosi yang ditimbulkan oleh kolbu kiri, ya. Jadi emosi atau perasaan itu tidak datang dengan sendirinya. Misalkan perasaan tenang, perasaan tentram, atau perasaan gelisah, atau merasa dirinya hidup ini terasa berat. Itu yang terjadi di dalam jiwa kita. Nah, ketenangan itu, ya, adalah perasaan yang timbul di dalam kolbu kiri, disebabkan akibat dari kolbu kiri senantiasa mengadakan komunikasi dengan Allah. Ini sebetulnya permasalahannya. Jadi sumber ketenangan bukan dari yang lain, nggak ada, ya. Mau kita kaya, mau kita miskin, ya. Ada juga orang itu serba kekurangan, tapi ada yang tenang hidupnya, ya. Karena orang itu memakai ketenangannya, orang itu memakai kemiskinannya untuk di jalan Allah. Demikian juga ada orang kaya itu hidupnya gelisah, tapi ada juga yang hidupnya tenang. Orang yang hidupnya tenang itu karena memakai kekayaannya itu di jalan Allah. Nah, sedangkan orang yang gelisah hidupnya itu karena memakai kekayaannya karena mereka itu terlalu mencintai, bahkan memperturutkan hawa nafsunya. Nah, komunikasi kolbu kiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya ada jiwa itu bisa berupa orang itu istiqomah di dalam menjalankan sholat 5 waktu, ya.
dengan sungguh-sungguh bahwa sholat itu adalah sebuah kebutuhan batin agar kita dapat curhat kepada Allah, baik itu sholat 5 waktu, sholat malam, sholat duha maupun sholat-sholat yang lain. Bisa juga komunikasi itu lewat kita berzikir secara istiqomah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya ya. Demikian juga kita berdoa meminta kepada Allah karena merasa diri kita ini adalah hamba-hamba yang hina ya. Hamba-hamba yang penuh berlumuran dosa. Tanpa rahmat Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Atau juga lewat amal soleh kita, yaitu yang dimaksud dengan amal soleh adalah perbuatan yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita maupun kepada orang lain berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, secara rutin, secara istiqomah lewat tadi ya, lewat sholat, lewat zikir, lewat amal soleh, lewat doa ya, maka perasaan yang dirasakan oleh kolbu kiri adalah ketenangan. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketenangan ini adalah hasil kerja jiwa yang ada di dalam kolbu kiri. Jadi ketenangan tidak mungkin kita ketika bermaksiat kepada Allah ya, ketika kita melanggar perintah Allah, mustahil Bapak. Jadi misalkan kita punya harta dari jalan yang haram, itu tidak tenang hidup kita, pasti gelisah ya. Harta kekayaan kita yang melimpah itu karena mendolimi orang lain, orang itu tidak akan pernah tenang. Jadi ketenangan itu karena ridho Allah. Karena jiwa yang suci itu sumbernya adalah dari keridhaan kita menjalankan perintah Allah. Dan Allah itu selalu atau bisa berkomunikasi dengan hambanya manakala jiwa kita itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Tidak ada yang namanya kita itu makan makanan yang haram, tidak ada yang namanya kita itu mencari dengan cara menyakiti orang lain, atau saudara kita itu tidak dilapangkan. Di dalam diri kita punya sifat iri, dengki, dendam dan marah, misalkan saja. Atau dalam kolbu kanan kita ya, kita percaya kepada dukun, percaya kepada ramalan. Tidak ada seperti itu. Semuanya ridho Allah. Maka ketika posisi kita dikendalikan oleh kolbu kiri, kemudian jiwa kita bekerja maksimal gara-gara kita itu istiqomah di jalan menjalankan ibadah kepada Allah, maka Allah turunkan ketenangan itu kepada hambanya. Jadi ketenangan itu adalah hak milik Allah. Lalu diberikan kepada siapa? Itu hak prerogatif Allah. Nah, cuman Allah pastikan bahwa ketenangan itu akan diberikan kepada hambanya, di mana hambanya itu yang senantiasa menjaga kesucian jiwanya. Orang-orang yang selalu istiqomah di dalam beribadah, itulah Allah yang akan memberikan ketenangan kepada orang itu. Jadi ketenangan itu bukan kerja fisik Bapak Ibu. Ya, kita tidur di hotel, tenang ya. Kadang-kadang orang lagi susah, gelisah ya. Lalu kita pergi rekreasi, ya, wah senangnya luar biasa. Bisa jadi. Tapi setelah pulang itu muncul kembali Bapak. Muncul kembali, akhirnya kita akan menjadi gelisah Bapak Ibu. Jadi jiwa kita itu sebenarnya butuh komunikasi dengan Allah, maka Allah turunkan ketenangan. Mari kita lihat di dalam surat Al-Fat surat 48 ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'alima ma fi qulubihim, maka dia mengetahui
apa yang ada di dalam qalbu mereka. Jadi Allah tahu apa yang ada di dalam kalbu kita, terutama kalbu kiri, terutama di dalam jiwa kita, bahwa kita itu adalah orang yang jujur kepada Allah, bahwa kita itu adalah orang yang setia kepada Allah, ya, bahwa kita itu adalah orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, adalah orang-orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya. Jadi itu yang terjadi orang, dan dipastikan itu orang itu adalah orang beriman. Wa anzalas sakinata alaihim, lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka, ya. Yaitu ketenangan yang Allah turunkan itu Allah turunkan ke dalam kalbu kirinya, ke dalam jiwanya. Ya, bukan ke dalam otaknya, bukan. Allah turunkan ke dalam jiwanya, ke dalam kalbu kirinya. Maka sekali lagi ketenangan itu adalah sumbernya dari kerja jiwa kita. Jiwa kita selalu berkomunikasi dengan Allah, jiwa kita yang selalu menjaga kesuciannya, jiwa kita yang selalu ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah, maka itu adalah orang yang Allah berikan ketenangan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah Bapak Ibu kita jaga ketenangan kita melalui ibadah kita. Jagalah kesucian jiwa kita, jagalah komunikasi kita dengan Allah, biar Allah menurunkan cahaya. Jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, makanan yang makan kita halal, ya. Kemudian jagalah saudara kita, jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat yang iri dengki, ya. Atau kalau bukanan kita, janganlah kita mencari pembanding selain Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.